Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang sanak perompat berataan? Senang bahagia benar hari ini kita bisa bertemuan di Pandiran Baisukan Mabar Madihin Bahabar lawan dua ikung menikung tuh lain orang lawan yang biasa nih buan pemadihinan Arif lawan Padil. Nah apa kabarnya? Alhamdulillah. Walaupun di rumah banyu lagi naik lah. Jadi mudah-mudahan rezeki naik. Nah, mudah-mudahan rezeki naik. Lawas kada kecepat-cepat lah. Lawas. Nah hari ini Pian berdua membawa seorang tokoh muda Banjur. Banjur nih maksudnya Banjur besantan nang bujuk-bujuk atau Banjur datang daerah Banjur. Nah kita pada tahu nih siapa. Penasaran. Kita penasaran. Namanya ya Allah. Ayo Janah, langsung aja nah. Silahkan gasan Arif lawan Padil. Si burung halang larabang duduk tarabang, si burung halang tarabang di awan jatuh tak gugur di pelataran diindangakan. Assalamualaikum, selamat hari Kamis. Pada hari ini kita berjumpa di hari terdebes. Aku rasa hari di luar sambil berhujan, awak sedikit stres. Sampai kasini jua terasa dingin ini bagaikan es. Tapi alhamdulillah kau bertemuan di acara ini, acara yang terdebes. Bertemu dengan kami para madihin ini nang manis-manis. Bersama dengan ulun ini Bangaran Arif imut kaya Teletubbies. Bersama dengan Padil nampingkur kaya lading karis. Sambil bagamat sambil kita berjalan, jangan sampai menangis. Silakan Padil terus akan madihin fikam sampai habis. Memang luar biasa akan dihiga. Kita bamadihin ini tentu berdua. Sungguh luar biasa akan datang tamu ini yang istimewa akan dapat di Irawan hari ini bersedia datang ke wadah kita RRRI Pro 4 sekali di udara tetap di udara. Jadi agasan buhan piana di mana aja nang penasaran akaya apa kisahnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Asabut tinggal pantun disilahkan kakanda. Si burung halang tarabang ke atas awan,
jatuh tak gugur itu kapolataran. Pada hari ini bersama Perdi Irawan, tokoh muda Banjar membawa kesenian. Nah, luar biasa Kakanda Arif nih lah. Ada Ada masalah apa gerak Rip? Aku salah rima tadi di awal. Kenapa jadi timbul pusang saurangan. Jadi hari ini kita kedatangan tokoh muda Banjar. Wah, salah tokoh muda Banjar jadi ibu tadi. Iyalah secara khususnya, secara umumnya tokoh muda dari Kalimantan Selatan. Karena seseorang ini sudah banyak mendapatkan penghargaan. Walaupun biasanya kada dihargai oleh pacar-pacarnya. Kasih itulah bukannya. Tapi kita say hi dulu nih lah. Say hi dulu. Perdi, kayak apa kabar? Kayak kabar Perdi? Halo guys, alhamdulillah baik banget hari ini. Kalau kayak itulah pandernya. Nah ini bang tokoh muda benua. Kayak apa masa depan kita? Makanya ragu-ragu. Ada luar biasa Bang lah ulun mengundang Sidini 16 minggu sudah menyocokkan jadwal Sidini dapat saking sibuknya. Sini Bang lah CEO Sanggar. Habis itu Bang tokoh pemuda apa tadi? Tokoh muda Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana, lawan mikrofon dah. Jadi ada pemadihin juga, Lamut juga, penari, apa nang kada bisa sih tukang gulung kabel bisa juga, pokoknya sih ini debus bisa juga. Itu bila-bila dia. Itu kuduran BTW. Besar multi talentan sih. Tapi kita soal dong multi talenta. Media loh. Tapi kita karena mungkin ada yang belum kenal juga, walaupun kita tahu bahwa Perdi ini sudah terkenal di mana-mana, tapi kita perlu kenalan kembali nih kepada Perdi. Ya silahkan Kak Kanda Perdi untuk memperkenalkan diri nih, apa kesibukannya akhir-akhir ini. Silakan. Gitu ya. Luar biasa tadilah. Belum. Oke guys, perkenalkan nama ulun Ferdi Irawan. Ulun sekarang bertempat tinggal di Teluk Tiram Darat, tapi kampung ulun tuh di Banjar. Nah, di sana tuh ulun kebetulan dipercayai menjadi apalah, pokoknya bukan tokoh juga sih. Tapi anom masih. Pokoknya orang anom gitu nang membantui menjaga akan adat di sana, terutama kebudayaan namanya adalah kebudayaan Manupeng. Iya bujur. Nah, kebetulan juga ulun punya sanggar namanya Sanggar Seni Albanyuri. Nah, Sanggar Seni Albanyuri itu adalah sanggar ulun dan teman-teman yang ada di kampus ulun, karena kampus ulun tuh di Sentra Tasik, Seni Drama Tari dan Musik ULM ya lah. Nah, jadi kan banyak kawan-kawan dari luar daerah, dari luar Banjar gitu bahwa tuh harat-harat menari, harat-harat main musik dan lain sebagainya. Tapi kan syarat-syaratnya buhannya di benua orang atau di benua buhannya sampai Banjar nih kan buhannya memulai dari nol gitu loh lagi. Inggih. Maka dari itu ulun bikin Sanggar Seni Albanyuri itu untuk mengumpulkan kawan-kawan yang berbakat tuh dan sama-sama mencari panggung dan juga mencari berkarya lah di Banjarmasin ini. Berarti itu kada terbatas untuk orang-orang Banjar aja lah, Sanggar Albanyur ini. Terbuka untuk seluruh dunia lah. Terbuka untuk seluruh dunia. Tapi namanya Banjar lah. Nah, kenapa namanya Banjar? Ya tadi supaya nama kampung ulun, Kampung Banjar itu dikenal sebagai kampung budaya di Banjarmasin ini. Karena ulun hendak benar di Banjarmasin tuh ada satu tempat khusus kampung tadi yang menjadi peradaban seni budaya di kota Banjarmasin neto. Supaya kayak kota-kota di lain juga ya kalau Banjarmasin ini. Karena di wadah kita ini sudah ada banyak ya, kampung Sesirangan ada, kampung hijau ada, kampung biru ada. Mudah-mudahan ada kampung seni yang lain juga. Jadi pulang, ayo silakan. Kita lanjut. Tadi Buan Pen betakun jual kesibukan tadi. Nah, kalau kesibukan tuh ulun sekarang nih apa ya sibuknya lah, karena sibuk banar juga. Cuma di batubara lah. Kada kalau kesibukan tuh paling ya tadi berkesenian dengan teman-teman dan juga pokoknya berkegiatan-kegiatan sosial serta sibuknya tadi yang menontonkan skripsi jaraknya. Berarti ini masih mahasiswa aktif di ULM. Mahasiswa aktif ulun nih, kada kayak buhan pian deh satu. Itu BTW ini semester berapa sudah?
Jangan ditakutin. Jangan takutin ya. 12. Ayo, Pak, masih ada lagi kesempatan untuk di DO. Aduh, ngeri ya Pak Doi. Ferdi ini. Jadi sebelum ke situ aku penasaran dulu nih, kita berbalik dulu ke awal ya lah. Sebagai kesibukan tadi kan selain menggawe skripsi di jurusan seni drama tari dan musik, dan juga sebagai pengelola Sanggar Albanyuri, cari-cari kesempatan untuk tampil ke sana kemari membawa kesenian gitu. Kita pengen tahu dulu nih awal mulanya Kak Ferdi ini tertarik untuk menggeluti dunia keseni budayaan itu. Nah itu tuh bisa diceritakan lah kenapa asal mulanya. Oke, kenapa tertarik di kesenian dan kebudayaan lo? Karena ulun dulu bersekolahnya di SMP Negeri 2 Banjarmasin. Nah SMP Negeri 2 Banjarmasin tuh kan kita dulu tuh waktu masuk SMP tuh ada MOS lo. Masa orientasi siswa kayak itu. Masa orientasi sekolah. Ya sekolah. Mas Bujur. Nah dulu tuh ada kayak penampilan ekstrakurikuler kayak tuh. Mbak tuh dulu tuh ulun melihat salah satunya adalah ekskul musik tradisional. Itu tuh sangat berprestasi waktu dulu tuh di SMP Negeri 2 Banjarmasin. Terus ulun 4 di situ. Ternyata diajak nih untuk berlomba FLS 2N dulu tuh musik tradisional. Dan kebetulan ulun di situ tuh masuk ya tuh di tingkat kota dan provinsinya dan mewakili ke nasional. Jadi dulu tuh ulun pertama kali naik pesawat tuh gara-gara kesenian ini. Dan itu dibawa oleh Bapak guru ulun tercinta, Bapak Asyikin namanya. Nah, Bapak Dr. Andas Asyikin. Nah, dari situlah ulun dilajari madihin juga oleh Sidin. Dan pokoknya di sana ada pendopo yang mana di situ tuh ada seluruh alat musik Kalimantan Selatan gitu. Dan karena tangannya gatal ya lo coba berataan dan ternyata ulun suka gitu dan ulun mendalaminya. Nah makanya dari itu timbullah kecintaan oleh kebudayaan Banjar atau kesenian Banjar ini. Dan ternyata keluarga ulun di Kampung Banjir itu adalah salah satu kampung pusaka mungkin lah di kota Banjarmasin ini yang masih memegang adat leluhur budayanya dan bahkan diadakan tiap tahun. Nah kebetulan banar juga ulun yang di kesenian budayaan lo. Nah abah ulun tuh jadi ketua kampungnya dulu tuh. Tapi habis abah ulun sudah berpulang ke rahmatullah ya tadi. Nah ulun nang dipercayai untuk melanjutkan sidin asbahnya nih lah. Asbahnya tadi. Nah makanya ulun melanjutkan dan ulun insyaallah fokus itu di kesenian dan kebudayaan di kota Banjarmasin ini khususnya dan umumnya di Kalimantan Selatan. Tadi jaripin tradisi manopeng lah. Tradisi nah itu tuh nih, diadakan setiap ada agendanya kah atau ada setiap tahun, setiap bulan atau setiap minggu atau kayak apa itu? Nah kalau manopeng itu setiap tahun Haji Padilai. Setiap tahun lah ada terus. 4 tahun di bulan Muharram. Nah itu apakah di tempat yang berbeda ataukah harus di Banjur? Oh itu harus di Banjur aja tuh. Karena itu memang kegiatan budaya dan leluhur kami yang di Banjur itu, makanya harus di Banjur di situ acaranya. Ya, kada boleh lah misalnya di tempat lain. Atau di Panyiuran Pengaron. Ada lah. Ada. Ada. Nah itu misalnya nih orang hendak menampilkan manopeng ya, tapi misalnya dibawa misalnya ke Jakarta atau ke mana, itu kayak apa itu? Apakah bisa kah atau kayak apa? Munnya bisa tuh bisa aja. Sudah terjadi. Bagus. Nah jadi kemarin tuh alhamdulillah juga. Pertanyaannya dulu lah, apakah bisa atau kada? Bisa. Tapi kita bikin profannya kalau bahasa akademisnya tuh. Jadi profannya yang khusus pertunjukan. Jadi ada manopeng yang khusus ritual, ada manopeng yang khusus pertunjukan. Kemarin tuh ulun bikin sekitar waktunya 25 menitan. Dan alhamdulillah mewakili 10 sanggar se-Indonesia dan mewakili sanggar di Kalimantan Selatan nih untuk Festival Budaya Panji namanya. Di Jakarta, di Gedung Kesenian Jakarta itu alhamdulillah. Dan ulun jadi nang paling anom, ketua sanggar nang paling anom di sana yang membawa di Festival Budaya Panji itu. Luar biasa. Walaupun
anu mila tapi pengalamannya sudah banyak Bujur, banget, dan mengalahkan kita nontoha-toha. Bujur, aku memang Kakanda Perdi ini lu nyebutnya Kakanda karena ilmu lebih banyak sih Den. Yang luar biasa. Dari pacar lebih banyak ikam lah dah. Karena kawan dikisah gitu. Kemana? Lawan juga jangan sampai kayak diingat juga bahwa Perdi ini mendapatkan penganugerahan juga dari Kemendikbud. Penganugerahan apa semalam itu Kakanda? Oh dulu tuh tahun 2020 Bang. Apa tadi? Nah namanya itu penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia Aki. Oh Aki. Anugerah Kebudayaan Indonesia kemarin tuh kategori remaja. Karena dulu tuh ulun masih masuk umurnya. Masuk remaja masih lah. Bon. Umur yang dimasuk kategori remaja itu dari berapa? Dulu tuh kalau kada salah pokoknya maksimal tuh 18 tahun. 18 tahun. Kalau dulu tuh kelahiran 2022. 2002. 2002 lah kalau 2022 hanya 3 tahun lah. hanya dan kemarin tuh mungkin dibantu dinas juga. Salah satunya adalah Ibu Fatimah dulu tuh dari Dinas Kebudayaan. Bunda Fatimah lah. Bunda Fatimah. Nah kemarin tuh alhamdulillah masuk Anugerah Kebudayaan Indonesia itu dan mendapatkan lencana emas Lesatan Garuda dari Panadi Makarim. Begitu. Lencana emas nih. Dan kita lihat karena waktu juga sudah 9.30 kayaknya ada yang mau lewat dulu nih ya. Silahkan yang mau lewat. Jika di Pulau Jawa ada kesenian ludruk, lenong, dan ketoprak, di bumi Kalimantan ada pula kesenian serupa yang selama ratusan tahun turut memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia. Seni pementasan ini terkenal dengan sebutan Mamanda. Bila mana kita telah sampai di mana kita punya penjagaan, maka lebih baik kita mengenalkan nama lawan jabatan. Bagaimana saudara? Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup. Itu benar-benar salah saudara. Pada kesenian Mamanda, tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku seperti Raja, Perdana Menteri, Mangkubumi, Wajib, Panglima Perang, Harapan Pertama, Harapan Kedua, Hadam atau Badut, Permaisuri, dan Sanduk atau Putri. Tokoh-tokoh tersebut wajib ada dalam setiap pementasan. Agar tidak ketinggalan, tokoh-tokoh Mamanda sering pula ditambah dengan tokoh lain seperti Raja Negeri Seberang, Perompak, Jin, Company, dan tokoh lainnya guna memperkaya. Aku punya nama terpangkat sebagai seorang kapan kedua di kerajaan Palimbahan Swarnaraga ini. Bagaimana saudara? Ujur kada salah saudara. Mamanda secara etimologis terdiri dari kata mama yang berarti paman dalam bahasa Banjar dan da yang berarti terhormat. Jadi Mamanda berarti paman yang terhormat. Dahulu seni drama Mamanda tradisional sangat populer di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Pertunjukan Mamanda memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Di samping sebagai media hiburan, selain itu, Mamanda juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Cerita yang disajikan dapat berupa kisah-kisah terdahulu, keteladanan, kritik sosial, nilai-nilai budaya, dan sebagainya. Sungai Barito atau Sungai Dusun atau disebut juga Sungai Banjar Besar adalah wilayah di sepanjang daerah aliran Sungai Barito.
Nama Barito diambil berdasarkan nama tanah Barito yang berada di hulu, termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tetapi sering dipakai untuk menamakan seluruh daerah aliran sungai ini hingga ke muaranya pada Laut Jawa di Kalimantan Selatan yang dinamakan Muara Banjar atau Kuala Banjar. Dalam hikayat Banjar, Sungai Barito disebut juga Sungai Banjar. Ada juga yang menyebutnya Sungai Cina karena banyaknya aktivitas pedagang Tionghoa di sungai ini pada zaman dahulu. Sampai saat ini, sungai yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan adalah Sungai Barito. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya sahabat pendengar, kita masih bersama Mabar, Madihin Bahabar bersama dengan Arif dan Padil sebagai host, dan masih bersama narasumber kita ada Ferdi Irawan selaku tokoh pemuda benua yang tokoh pemuda yang sedang bergelut di dalam pelestarian ke seni dan kebudayaan khas suku Banjar. Nah, dan salah satunya tadi kita bahas tentang tari topeng karena jujurnya Ferek kalau biasanya yang ditampilkan banyak tuh ada baksa kembang atau misalnya Madin atau Belamut dan lain sebagainya. Nah, kita masih asing dan belum mengetahui secara luas nih kayak apa gerang itu manopeng atau tari topeng itu sendiri. Nah, bisa diceritakan lah apa-apa aja itu manopeng itu kayak apa gitu kan. Sebenarnya tari topeng tuh peruntukannya itu bukan untuk yang hiburan atau untuk yang acara-acara dinas lah atau acara-acara penyambutan, tuh bukan itu untuk khususnya. Tapi itu memang acara ritual keluarga yang mana di situ tuh ada keyakinan gitu bahwasanya dengan kita menari dengan topeng tuh kita itu menari dengan leluhur begitu. Jadi dan itu kan barang pusaka dari leluhur juga. Jadi setiap tahunnya itu harus ditarikan ke Ai. Ketika tidak ditarikan itu katanya ada mara bahaya lah yang terjadi. Tapi niat dan juga semangatnya itu adalah agar para keluarga ini berkumpul, bersilaturahmi dan juga berkegiatan bersama nih dalam acara aruh tahunan Manopeng Banyiur itu. Nah, jadi di tiap tahunnya kami satu keluarga itu dari nang mana-mana kah, dari nang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Jawa juga tuh berkumpul di Banyiur Berataan untuk silaturahmi bersama mengadakan ritual manopeng tadi tuh, yang mana itu adalah titah dan juga amanah dari leluhur-leluhur nenek datuk kami gitu. Dan untuk topengnya itu sendiri terbuat dari apa, Fer? Terbuat dari squishy. Ya bukan lah, terbuat dari dari kayu. Dan anehnya itu kan umurnya sudah ratusan tahun Kak. Dan masih bagus topengnya dan masih bisa dipakai gitu. Nah, berarti yang sekarang ini kedada lagi yang topeng hanyarnya lah itu memang warisan dari tahun dulu atau kayak apa? Untuk dari tahun dulu sampai sekarang kedidaya mengolah yang hanyar. Tapi bukan sekarang sih. Tahun lalu tuh ulun tuh kemudian berinovasi dengan teman-teman ulun juga, kebetulan yang tampil di Jakarta tuh juga. Jadi ulun bikin tiruan topengnya dari kertas. Yang ya kayak kerajinan tangan waktu kita bahari lah. Tapi alhamdulillah ada dibantu dari bahan stikip juga. Nah, jadi itu bagus gitu topengnya. Mungkin bisa dilihat di IG ulun ya. Apa tadi IG-nya? IG-nya @ferdiirawan AK24. AK24 tuh IG-nya. Dan tadi kan memang ada tarian sebagai ritual dan tarian sebagai hiburan gitu kan. Dan itu tuh apakah ada perbedaan dari segi durasi dan lain sebagainya atau tariannya di sama aja gitu kan? Ada banget. Jadi kalau yang untuk ritual itu banyak ritual lain yang diadakan sebelum itu dan di hari terkhusus serta menarinya itu secara alami tuh, karena kami percaya waktu acara Manopeng Banyiur tuh bukan cuma masyarakat yang hidup yang hadir, bahkan masyarakat yang mungkin sudah
menjadi leluhur itu hadir juga begitu sih. Oh ya itu. Kalau yang profan tadi Pak kan yang untuk pertunjukan itu tidak khusus tuh ritualnya, tidak dipanggil-panggil dan juga tidak di kiau-kiau, serta tempatnya tidak khusus di Banjar gitu, bisa di mana-mana saja. Begitu sih. Untuk larangan para penonton biasa nih, yang manusia biasa nih menonton itu adakah larangannya? Ada namanya nggak boleh padel. Tidak boleh Berarti kan tidak boleh kita tidak masuk boleh menonton pian. Kita ada larangannya, tidak ada. Biasanya ulun tuh memberikan undangan juga secara umum gitu, agar masyarakat bisa datang dan juga bisa menghadiri ritual adat Manopeng Banjir itu. Nah, semangatnya juga itu agar kita para pecinta seni dan juga para kaum seni dan budaya ini bisa berkumpul di sana, silaturahmi tiap tahunnya, bukan cuma keluarga ulun. Begitu sih. Nah, jadi pengen tadi lah mengundang orang nih. Nggih. Itu berarti di beundang kayak apa, berseruan ke rumah atau lewat apa nih, sosial media atau kayak apa? Lewat DM ulun. Oh, DM apa deh? Direct message. Iya. Dan memang kayaknya kalau ada nomor WA-nya di chat lah. Kalau ada anunya di DM lah. Kalau dari hati ke hati Bang bisa aja jual lah. Bisa juga. Lewat telepati. Telepati bisa aja jual lah. Dan kayak Sanggar Albanyuri itu sendiri kan tadi kita Sanggar Albanyuri itu kan tadi banyak dari orang-orang luar gitu kan. Nah, kalau yang tari menopeng ini sendiri Fer, orang-orang yang menarikan itu dari khusus bubuhan Banjur aja atau yang dari di luar Banjur juga dilajari juga lah. Nah, itu kalau yang acara menopeng Banjur itu pasti dan harus keluarga yang menarinya. Tapi karena ulun yang memegangnya kan saat ini, nah jadi ulun longgarkan sedikit tuh, harus orang Banjur yang menarinya untuk topeng yang pusakanya. Nah, tapi karena ada topeng yang baru yang diolah, nah itu nanti kemungkinan di tahun ini orang-orang luar dan juga teman-teman yang mau nih mendapatkan vibes-nya bisa ikut juga tuh menari nanti di acara ritual Manopeng Banjur itu. Itu boleh lakian binian boleh lah. Boleh. Sangat diikam. Jangan siapa tadi? Jangan Fadil. Jangan Fadil pokoknya lah. Tarusakan. Kada ya apa untuk ke Kanda Perdi nih. Kan kada hanya Manopeng yang pian takun ini, ulah hendak coba ngulik pian kan pelamutan juga nih. Nah, kalau di zaman sekarang kan pelamutan ini bisa dikatakan jarang bener lah ada seniman yang melestarikan itu, nah apalagi seniman muda. Nah, itu kenapa juga pengen jadi melestarikan itu, Ji? Kenapa melestarikan lamut ya? Sebenarnya itu by accident gitu. Nah, itu tuh atas kecelakaan dulu kayak itu tuh. Accident tuh kecelakaan lain kejadian. Accident tuh kejadian namanya. Jadi kemarin tuh kebetulan banget dari pihak Taman Budaya itu mengajak nih ulun untuk belajar lamut dengan Bapak Gusti Zamhara Akbar, yang mana mereka tuh ada program namanya Pawaris Lamut gitu. Nah, jadi di Pawaris Lamut tuh dulu tuh kan pandemi ya lo. Nah, jadi tuh di video ada pelamutan yang asli Bapak Zamhara Akbar yang senior. Nah, Mbah tuh ada dua juga pelamutan yang ibaratnya adalah pewarisnya, yaitu ulun dan juga namanya Maulidan. Nah, itu jadi karena itu makanya ulun belajar dulu tuh. Tapi alhamdulillahnya juga ulun belajarnya itu maumpati kayak leluhur bahari. Jadi ulun bahari itu membawa baras, membawa pokoknya piduduk dan pikarasnya gitu ke sidinnya. Ini ada yang Bang Arif? Ada yang hendak bergabung? Kita persilakan. Dengan senang hati.
inggih. Inggih. Mungkin kayaknya dicoba lagi ya kalau Mungkin siapa dicoba tahu lagi. beruntung kayaknya. Ya, dan mungkin ada sinyal-sinyal terputus ya kalau Iya, ada. Dan kada Bapak masalah kan memang banyak yang digeluti juga nih, ada tari, ada madihin, ada lamut juga tadi, dan dengar-dengar nih Ferdi kayaknya dalam menutup acara ini belamut jar. Bujur. Kapan lagi kita mendengar belamut walaupun 8 jam kena tapi kan kalau disingkat-singkat kalau disingkat di awal. Nah, tapi banyak lagi nih yang belum dibahas nih, berbagi pengalaman dan ide. Tadi kan sudah tadi berbagi pengalaman, iya, tinggal berbagi ide aja lagi yang belum nih. Nah, ide aja lain penampilan. Jadi ide pian nah. Langsung ya kita takut nih deh. Ide pian ini dalam mengembangkan kreativitas pian sebagai anak muda nih lewat apa aja Garang? Sebagai ulun lah, sebagai pian ini, kreativitas anak muda. Nah, Sekarang tuh menurut ulun sangat zaman yang sangat bagus dan bersyukur sekali gitu. Nah, zamannya sekarang digitalisasi dan juga zamannya itu semuanya serba akses untuk kita belajar itu, akses untuk kita mencari referensi itu sangat banyak. Apalagi sekarang ada AI ya loh, artificial intelligence gitu. Nah, untuk kita mencari pengalaman dan juga untuk kita mencari referensi itu ya sekarang tinggal kitanya aja lagi mau atau kada, karena platformnya itu sudah disediakan gitu. Nah, jadi kita hendak jadi apapun bisa diskusi di AI itu. Karena ulun sendiri memakai AI yang ChatGPT sama Gemini itu lah. Dan ulun tuh sangat terbantu dalam berbagai macam hal. Jadi menurut ulun AI itu tinggal kreativitas kita untuk bertakun aja lagi, mendalami dan juga mendiskusikannya dengan bantuan zaman itu. Artinya kada mesti buruk juga lah dengan adanya AI ini, banyak juga membantu para seniman juga lah dalam berkarya. Nah, dan juga nih mana nih kameranya gitu kah? Ya itu. Ya itu. Nah, dan juga nih yang masih menganggap misalnya berkegiatan seni dan budaya itu tuh kayak tidak menghasilkan atau itu tuh cuma kayak beramian aja. Oh tidak, ini Padil HP-nya sudah iPhone 13 lebih. Nah itu gara-gara berkesenian dan berkebudayaan gitu. Nah, maksud ulun apabila kita menjaga kesenian leluhur nih dan mengembangkannya, itu tuh pasti kita mendapatkan apresiasi yang tinggi karena bangsa kita nih bangsa budaya yang luhur gitu. Memang. Iya, betul. Nah gitu. Tapi misalnya bukan pian bergelut di budaya lain mungkin bagus juga gitu. Nah, tapi jangan lupakan budaya sendiri dan juga jangan lupakan kesenian sendiri, itu azas sih. Dan ngomong-ngomong masalah gadget punya Padil tadi, itu bukan hanya sekedar hasil dari dia berkesenian, tapi juga menjual ginjal-ginjalnya. Berarti murah mana ginjalnya lah. Ya itu. Dia murah. Live rap. Ketahuan orang. Karena kata kontrol dan menurut Ferdi sendiri kan tadi kalau untuk mencari kreativitasnya memang kita bisa memakai teknologi dan misalnya OpenAI dan lain sebagainya. Dan untuk pengembangan dari kesenian tradisional ini sendiri, Fer, apakah seni tradisional ini kan punya pakem-pakem tersendiri nih? Yep, betul. Nah, kemudian dia dengan seiring berkembangnya zaman, apakah itu bisa berkembang juga terutama di dalam bidang terutama di dunia teknologi seperti ini? Bagaimana Ferdi melihatnya itu perkembangan seni budaya tradisional? Kalau ulun mungkin membawa case dulu lah, membawa kasusnya kayak anjay. Nah, kasusnya itu kita misalkan yang madihin ini. Dulu kan madihin ini bahwasanya harus pakem dan terus tuh harus kayak sesuai aturan gitu. Nah, dan ternyata banyak madihin-madihin yang muncul sekarang kayak mungkin dipelopori oleh Bapak John Tralala yang sebenarnya beliau itu tidak sepenuhnya pakemnya dibawa, tapi beliau tuh bukan menyebut itu madihin pakemnya. Nah, jadi dinamakan sidin itu madihin kocak ya. Terus tuh seperti Haji Padel juga madihinnya dengan beatbox. Wah, itu sangat bagus sekali tuh. Tapi Padel bukan mengatakan madihin beatbox ini adalah pakem. Tidak. Jadi dia mengembangkan tadi, mempunyai nama baru dan juga brand tersendiri lah, brand baru dan brand tersendiri. Nah, jadi menurut ulun tentang pengembangan tuh secara singkat dan juga secara fakirnya ulun lah mengatakan bahwasanya pengembangan tuh
sangat sah-sah saja gitu. Nah, asal kita tidak mengklaim bahwasanya oh itu pakemnya. Nah, dan juga mungkin diimbangi dengan kita memang mengetahui pakem itu tersendiri. Mengetahui pakem tersebut gitu. Nah, jadi kita tahu nih yang mana yang pakem, yang mana yang tidak. Begitu kita bisa menjelaskan lah. Iya. Jadi menurut ulun belajar dulu pakemnya seperti apa ya lo. Nah, masalah pengembangan itu ya tadi lah. tentang kreativitas masing-masing dan juga tujuan masing-masing inginnya ngapain gitu. Nah, karena tujuan ulun bertanya seperti itu, karena tadi kan bahwa Perdi ini bisa belamut tadi. Dan kita tahu bahwa pakemnya belamut ini kan lawas tuh panjang misalnya 2 sampai 3 jam. Iya. Nah, kawal jadi ulun nih mudah-mudahan kawal karena ya nang semenit 2 menit belamut sebelum kita tutup dengan mandihin kena di akhir. Kira-kira itu tuh memungkinkan lah, Fer? Memungkinkan di episode selanjutnya. Bisa kayak boleh lah. Banyak lagi ide-ide. Coba, nah mungkin ini aja. Langsung ulun. Ide pian selanjutnya ini apa garang lagi hendak pian karyakan lagi nih? Oh, ide ulun selanjutnya ialah anjay keren banget. Udah siap udah. Tapi enak nih ide tadi. Nah, itu. Kalau ide ulun ya lo untuk pengkaryaan kan ya atau apa nih? Apapun itu. Oh iya. Apa? Nah, kalau ide ulun sendiri, ulun dulu tuh bukan dulu sih. Akhir-akhir ini sering dan suka banget gitu nah travel di Jogja dan juga di Bali. Dan ulun lihat memang perkembangan dan juga pemajuan kebudayaan dan juga kesenian di sana tuh sangat luar biasa gitu dan dimanfaatkan dengan baik. Bahkan Bali nih contohnya. Mereka kan tidak punya sumber daya alam seperti kita ya, yang kayak batu bara, emas, besi dan lain-lain, sawit dan lain-lain tidak punya mereka. Tapi dengan keseni budayaannya itu mereka tuh lebih mungkin setara atau mungkin lebih tinggi ya devisanya yang dikasih ke negara gitu nah. Dan juga mensejahterakan, makmurkan warganya. Jadi ulun nih dulu tuh kayak di Uluwatu tuh kan ada tari kecak gitu. Nah di situ tuh penampilannya tuh konsisten. Jadi mungkin penampilan atau pertunjukannya tuh pertunjukannya tuh sama, tapi dilakukan secara berulang-ulang dan mungkin yang datang itu orangnya berbeda-beda gitu nah. Keluar masuk lah. Nah makanya ide ulun tuh mudah-mudahan karena di Kalimantan Selatan dan juga di Banjarmasin tuh ulun bisa membuat pertunjukan seperti di Uluwatu Bali tuh tari kecak itu. Nah ulun mungkin mencari suatu tempat misalnya di Tahura nih, di Tahura lah misalnya. Di Jogja itu kan ada namanya Obelix Sea View gitu. Nah jadi di situ tuh kayak di tempat bagus, tempat yang indah gitu, tapi di situ ada penampilan seni dan budayanya. Yang mana di situ tuh bayar juga kita, bahkan kita bayarnya mahal gitu nah untuk menonton itu. Nah menurut ulun seni dan budaya Kalimantan Selatan nih juga bagus banget dan indah banget. Nah Kawa diolah seperti itu. Jadi kalau mimpi dan ide ulun kayak apa nih seluruh seniman atau stakeholder yang terkait kita olah juga tuh kayak di Obelix Sea View tuh, kayak di Uluwatu Bali tuh penampilan ikonik lah. Nah itu penampilan ikonik yang ada di Banjarmasin ini. Karena di Banjar ini memang budayanya banyak benar lah. Budaya banyak benar. Harus kita kawa juga yang kayak itu kita manfaatkan budaya kita ya kalau. Dan ketika Perdi mendapatkan pencerahan di Uluwatu, kenapa dia mendapatkan kesakitan di Uluwati? Lucu banget sumpah. Lucu banget lah. Nah, kalau ide ulun tuh bahkan polanya kan di Bali tuh Uluwatu tuh memang tempat objek wisata dan budaya dan alam gitu nah. Objek wisata alam loh. Mungkin penampilan itu dulu tuh kan tidak. Tapi karena orang banyak di sana dan cuma melihat, bukan cuma sih, tapi memang bagus banget tebingnya di situ loh. Kayak Mbah tuh ada nih mungkin yang mengide, apa kalau kita mau olah penampilan di sini Jar, kita larangi tiketnya Jar. Kira-kiranya kayak itu ya kalau kira-kiranya. Betul ternyata banyak ya akun karena kan orang tuh datang tuh untuk menghabiskan duitnya loh. Dan juga untuk kayak melihat lagi mendalami kebudayaan yang ada di sana. Dan pasti mau karena ulun mau bayar di sana. Dan memang kalau di sana memang pemandangan bagus lah, disajikan pulang dengan tarian yang kayak itu ya. Nah misalnya nih ide lagi lah karena ada ide situ. Nah misalnya di
pasar terapung Bang Ulun tuh idenya. Bujur. Jadi orang tuh kita olah paket misalnya pagi atau subuh itu ke pasar terapung. Tapi karena jam 8 atau jam 9 tuh ada penampilan gitu. Bujur. Entah itu penampilannya di atas tongkang atau apa. Jadinya menonton di atas kelotok tuh nama menurut ulun keren bener Bang tuh. Harusnya di ya, Kalimantan Selatan tuh. Nah, bagi yang berminat kena ya kita berdiskusi. Iya, dan mudah-mudahan lah apa yang diinginkan Perdi tadi bukan keinginan Perdi, tapi itu mungkin banyak juga keinginan-keinginan dari seniman-seniman lain yang berpikiran sama kayak Perdi tadi, mudah-mudahan bisa terrealisasi, bisa bekerja sama seniman, pemerintah dan stakeholder terkait ya kalau lah. Amin. Dan karena waktu juga segera berakhir nih Fer, Belamut kira-kira Masih berusaha. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu nih harapan Ferdi ke depannya, baik itu untuk Sanggar Balamut, Sanggar Banyiur dan juga personal Ferdi sendiri, bagaimana harapan ke depannya, dan sebagai closing statement sendiri apa pesan-pesan Ferdi kepada kita semua para pendengar lah. Oke, kalau masalah sanggar ya Pak. Sanggar nih kalau ulun sendiri tuh adalah suatu tempat yang mana tempat untuk kita bebas berekspresi gitu. Nah, mudah-mudahan para teman-teman yang ikut sanggar, kada cuma di Sanggar Banyiur nih, sanggar yang lain kada apa-apa. Itu tuh bisa bersama-sama mengeluarkan ekspresi dan juga berkreasinya secara maksimal gitu. Dan mudah-mudahan para seniman ini kita berjabat tangan dan juga berangkul tangan untuk sama-sama tujuannya itu memajukan kebudayaan dan juga kesenian di Kota Banjarmasin khususnya dan di Kalimantan Selatan umumnya gitu. Nah, harapannya sih itu, dan kita jangan kayak bersengkengan, bersangkalan, bersaing-saing karena masih jauh lagi step-step kita tuh dan tujuan kita tuh masih banyak lagi yang belum tercapai. Jadi mungkin kita capai itu dulu aja bersaing. Kadang Bang menurut maksud ulun tuh pokoknya kalau bisa gitu. Nah, kalau Bali bisa, kalau Jogja bisa, kenapa Banjarmasin dan Kalimantan Selatan belum atau kada? Nah, mungkin karena itu jangan dibandingkan lawan Buhan Jawa aja. Jawa tuh beda bla 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 biblu bla 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 biblu. Sama-sama makan nasi juga ya lo. Bujur. Jadi kemungkinannya tuh pasti ada. Nah, kita tinggal percaya akan kemungkinan itu menurut ulun. Jangan pesimis dulu, kita mulai aja. Dan mudah-mudahan ya tadi seni budaya di Kalimantan Selatan ini bisa maju dan mensejahterakan senimannya dan juga masyarakatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak, kita jurungnya terbang dah kita. Kalau Ferdi di Uluwatu, Fadil di Uluwati. Ada. Oke, itu mulai aja Gin lah, mulai aja Gin. Siap. Tadi luar biasa ini dari Perdi, banyak mengisahkan tadi tentang ide-ide. Sungguh luar biasa, sangat mudah dipahami. Luar biasa, banyak dapat ilmu. Tentunya hari ini mudahan pendengar semuanya nang mendengar Pro 4 semua pian barajaki. Mudah-mudahan jua kehendak tadi oleh kakanda Perdi. Mudahan seni budaya kita selalu eksis di Indonesia ini. Mudah-mudahan maju budayanya, sejahtera senimannya. Harapan hari ini silahkan Kanda Arif lanjut kata-kata lagi. Karena waktu kita nang beri batasan, jadi sampai sini kita banyak pamandiran. Kalau banyak salah umpama banyak kekhilafan, kami memohon maaf ini pada sampian. Bila ada dari pendengar nang penasaran, hendak lebih tahu tentang berkesenian, umpama seni balamut ataupun seni manopeng dan lain-lain kebudayaan, kawah aja pang nanti manakuni Perdi Irawan.
Silakan dicari di YouTube atau Instagram atau nang ada bisi WA. Silakan cetinya kadang ali pasti dibalasakan. Sampai di sini akhir perjumpaan, mungkin dengan pantun yang akan menutupakan. Burung balibis tarabang kapahumaan, tarabang kapahumaan singgah di pelataran. Selamat dan sukses untuk Perdi Irawan, semoga tercapai dan lancar segala urusan. Para pisang Arif belum masak, masak sabigi dihurung bari-bari. Kami bamadihin di sini sadang bamandak, salah hilap tolong dimaafi. Ilahi sadang basatop, sadang betah